Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Dr. Bayu yang bertugas di klinik pada siang hari ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Pak Adi loh. Pak Adi. Umurnya berapa Pak? 20 tahun loh. 20 tahun. Untuk alamatnya di mana? Dan Pasar Timur. Di Denpasar. Kalau boleh tahu sudah berkeluarga atau belum? Sudah. Untuk pekerjaan saya saat ini? Jadi wira swasta. Jadi wira swasta nih. Kalau boleh tahu apa yang membuat Bapak datang ke klinik pada siang hari ini? Gini dok, saya mau kontrol asma dok. Kontrol asma. Ya. Kalau boleh tahu asmanya itu udah sejak kapan itu Pak? Terdiagnosis kalau nggak salah waktu umur 14 tahun. Sudah sejak 14 tahun. Ya. Untuk sekarang ada maksudnya keluhan asmanya kambuh? Sekarang sih tidak dok. Tidak ada. Untuk kapan terakhir asmanya itu kambuh Pak? Kapan ya saya? Kalau setahun tuh paling ya 2 kali Oh, cuma 2 serangan kali. asmanya. Sebelumnya Bapak sempat konsumsi obat-obatan untuk asmanya? Enggak sih dok. Tidak ada. Ya. Terus untuk di keluarga ada yang memiliki keluhan yang sama? Ada, nenek saya punya asma. Dari neneknya. Ya. Terus Bapak pernah periksa kalau Bapak itu ada mengidap penyakit seperti hipertensi, diabetes itu Tidak ada? ada. Tidak ada. Oke, baik Pak. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik paru kepada Bapak untuk memastikan asmanya Pak nih. Jadi pemeriksaan ini agak sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Tidak. Iya baik. Untuk saat ini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan silakan Bapak untuk membuka bajunya Pak nih. Baik Pak. Jadi untuk yang pertama untuk pemeriksaan fisik dari parunya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu yang pertama pemeriksaan inspeksi. Di sini saya akan melihat dari bagian dada Bapak untuk melihat kedua rongga dada Bapak itu apakah simetris atau tidak, apakah terdapat lesi atau pembengkakan di daerah dada Bapak atau bekas luka. Selanjutnya saya akan melihat apakah dalam pernapasan Bapak apakah terlihat sesak atau tidak, dan juga untuk melihat apakah Bapak bernapas terengah-engah atau secara cepat atau normal seperti yang lain, seperti orang normal lainnya. Dan juga saya akan melihat dari leher Bapak di sini untuk melihat apakah ada pembesaran kelenjar getah bening. Selanjutnya melihat apakah ada pembendungan dari vena Bapak atau pembuluh darah Bapak, dan juga melihat apakah ada benjolan pada daerah leher Bapak. Di sini terlihat masih normal Pak Gif. Selanjutnya saya melihat pada bagian ekstremitas. Di sini saya akan melihat perubahan warna dari bagian ekstremitas, terutama pada bagian kuku. Apakah ada warna yang agak kebiruan atau tidak? Di sini masih terlihat normal Pak Ngif, dan juga tidak terlihat adanya kelabintingan. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi Pak Ngif. Baik Pak, untuk pemeriksaan palpasi di sini saya akan melakukan pertama melakukan palpasi pada bagian leher Bapak sebelum menuju ke palpasi pada bagian dada Bapak. Di sini saya akan melihat kelenjar getah bening pada leher Bapak. Dimulai dari sternocleido, selanjutnya ke supraclavicular, dan selanjutnya ke infraclavicular. Selanjutnya saya akan palpasi pada bagian trakea Bapak untuk mengetahui posisi dari trakea Bapak. Baik Pak, dari hasil pemeriksaan palpasi bagian leher tidak ditemukan kelainan. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada bagian rongga dada Bapak. Silakan Bapak menuju ke bed pemeriksaan. Baik Pak, sebelum masuk ke pemeriksaan palpasi, di sini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu untuk melihat kedua rongga dada Bapak apakah terlihat simetris, apakah ada tanda bekas luka atau tanda bekas operasi, dan juga saya akan melihat celah iga dari kedua rongga dada Bapak
dan juga saya akan yang terakhir itu memeriksa frekuensi dari nafas Bapak selama 1 menit. Baik Pak, dari hasil pemeriksaan inspeksi tidak ditemukan kelainan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, dimulai yang pertama pemeriksaan palpasi secara menyeluruh untuk melihat apakah terdapat emfisema, dan juga untuk melihat getaran dari kedua rongga dada Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan frenitus. Silakan Bapak mengucapkan angka 77 Pak. Silakan Bapak. 77, 77, 77, 77. Baik Pak, dari hasil pemeriksaan palpasi tidak ditemukan kelainan Pak. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi. Di sini untuk menilai dari suara yang dihasilkan dari rongga dada Bapak. Yang pertama saya akan melakukan perkusi secara menyeluruh. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada bagian aksila Bapak. Selanjutnya di bagian aksila bagian kiri. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi untuk menilai batas dari paru dengan hati Bapak. Dimulai dari bagian mid clavicula kanan. Di sini saya akan melakukan perkusi untuk menilai batas dari hati Bapak, di mana nanti di perbatasan dari paru dan hati itu terdapat suara yang berubah Pak. Baik Bapak, di sini sudah ditemukan perubahan suara. Silakan Bapak untuk menarik nafas. Baik Bapak, untuk batas dari hati dan paru-paru Bapak sudah ditemukan. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk menilai batas dari paru Bapak dengan bagian lambung Bapak. Dimulai dari mid clavicula kiri. Baik, untuk batasnya sudah ditemukan. Silakan Bapak untuk menarik nafas. Baik, di sini sudah terdapat perubahan suara. Jadi untuk pemeriksaan batas dari paru Bapak dengan lambung itu sudah ditentukan, dan dari hasil seluruh pemeriksaan perkusi tidak ditemukan adanya kelainan Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Baik Bapak, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Di sini untuk menilai suara dari paru-paru Bapak apakah normal atau ada tambahan suara seperti wheezing atau yang lainnya Pak. Di sini saya akan menggunakan stetoskop. Dan yang pertama saya akan melakukan auskultasi secara menyeluruh. Tarik nafas Pak, hembuskan. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi untuk memeriksa frenitus. Silakan Bapak mengucapkan angka 77 Pak. Silakan Bapak. 77, 77, 77, 77, 77, 77. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan egofoni. Silakan Bapak mengucapkan kata I Pak. I, 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 I,
I I Baik Bapak, selanjutnya silakan Bapak mengucapkan angka 99 nih. 99 99 99 99 99. Baik Bapak, selanjutnya mengucapkan angka 99 tapi dengan berbisik Pak nih. Oke baik Bapak, untuk pemeriksaan auskultasi sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian rongga dada bagian belakang Bapak. Silakan Bapak untuk duduk di meja periksa Pak nih. Baik Bapak, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan dari rongga dada bagian belakang Bapak. Dimulai dari yang pertama yaitu pemeriksaan infeksi. Di sini untuk menilai apakah pada bagian belakang rongga dada Bapak ini terdapat bekas luka atau bekas jahitan, atau apakah ada memar atau ada benjolan Pak nggih. Di sini tampak normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Yang pertama palpasi secara menyeluruh untuk menilai apakah terdapat benjolan yang tidak terdeteksi dari pemeriksaan inspeksi. Baik, tidak terdapat benjolan. Selanjutnya pemeriksaan ekspansi Pak nggih. Silakan Bapak tarik nafas, hembuskan. Baik Bapak, selanjutnya pemeriksaan fremitus Pak nggih. Silakan ucapkan angka 77 Pak nggih. Silakan Bapak. 77 77 77 77. Baik Bapak, dari pemeriksaan palpasi sudah selesai. Di sini tidak terdapat kelainan Pak nggih. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi. Dimulai dari pemeriksaan perkusi secara menyeluruh untuk nilai suara dari perkusinya Pak nggih. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada bagian kanan rongga dada bagian belakang Bapak, dimulai dari bawah skapula. Selanjutnya pada bagian kiri. Baik, dari pemeriksaan perkusi tidak ditemukan kelainan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada bagian rongga dada bagian belakang Bapak. Di sini untuk menilai apakah terdapat suara tambahan dari suara paru Bapak. Tarik nafas Pak nih. Baik Bapak, dari pemeriksaan auskultasi tidak ditemukan adanya suara tambahan dari paru Bapak. Baik Pak, dari pemeriksaan parunya sudah selesai. Silakan Bapak menggunakan pakaiannya dan saya akan cuci tangan. Baik Bapak, untuk pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Dari hasil pemeriksaan fisik tadi, mulai dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi pada bagian leher Bapak, di leher ekstremitas, pada bagian rongga dada depan dan rongga dada belakang Bapak itu tidak ditemukan kelainan Pak nggih, masih normal. Jadi untuk check up saat ini masih dalam batas normal. Apa ada yang Bapak tanyakan? Tidak tahu. Baik Bapak, untuk hari ini cukup Pak nggih. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga lekas sembuh Pak.